Hai Sobat Fancy, ketemu lagi di Travel Fancy Indonesia. Aliran Hakekok Balakasuta menjadi salah satu sekte yang jadi perhatian karena ritual mandi bersama yang viral. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali aliran sesat dan sekte dengan ritual yang aneh, dari trisam sampai hubungan intim ramai-ramai. Waduh, kok serem sih? Simak terus di Travel Fancy Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan ragam dan budaya yang melimpah, ternyata juga punya berbagai aliran sekte sesat dengan ritual yang tak lazim. Nah, berikut ini beberapa aliran dan sekte sesat yang telah dirangkum Travel Fancy. Kerajaan Ubur-Ubur. Sekte sesat ini menggegerkan masyarakat, bukan hanya namanya yang menggelitik, tapi suami istri yang memimpin aliran sesat ini mengajarkan sejumlah hal yang menyimpang dari ajaran aslinya. Kerajaan Ubur-Ubur ini memiliki belasan pengikut yang sudah diamankan Polres Serang untuk menghindari amukan massa. Polisi saat mendatangi rumah pendiri Kerajaan Ubur-Ubur, Rudi dan Aisyah, menyita sejumlah bukti ajaran sesat itu. Salah satunya, struktur organisasi Kerajaan Ubur-Ubur. Sekte seperti Kerajaan Ubur-Ubur tidak hanya sekali ini terbentuk di Indonesia. Pengikut aliran sesat itu mayoritas warga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut keterangan pengikutnya, Aisyah mengaku sebagai Ratu Kidul yang menganut agama Sunda Wiwitan yang mengakui Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Aisyah mengatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makam menyerupai petilasan. Dugaan sementara, kelompok aliran sesat Kerajaan Ubur-Ubur yang dipimpin oleh suami istri itu memiliki tujuan ekonomi seperti mengumpulkan uang dan menyimpannya di berbagai bank, baik dalam negeri maupun luar negeri. Satrio Piningit Weteng Buwono. Kali ini kita punya seorang pria yang mengaku dilahirkan dari jiwa Soekarno. Agus Imam Solihin membangun perkumpulan Satrio Piningit Weteng Buwono di tahun 2002. Dan semenjak itu, pengikutnya semakin membesar setiap tahunnya. Dipanggil sebagai Satrio Piningit, Agus mengajak para pengikutnya untuk tidak berpuasa, menolak melakukan sholat 5 waktu, dan mendengarkan peraturan pemerintah. Agus juga dikabarkan memungut biaya dari pengikutnya setiap bulan untuk kepentingan pribadi. Agus yang mengaku sebagai Imam Mahdi mengajarkan kepada pengikutnya untuk meninggalkan sholat, puasa, dan menjalankan hubungan seksual bersama pasangannya secara bersama-sama pengikut lainnya dalam satu ruangan. Sekte Hakekok. Sekte sesat berikutnya yang pernah muncul di Indonesia yaitu Sekte Hakekok yang berkembang di wilayah Pandeglang, Banten sekitar tahun 2009. Keberadaan sekte ini sangat meresahkan masyarakat dengan praktiknya yang memperbolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan bebas. Masyarakat yang geram pada sekte seks bebas ini pun menuntut pihak Majelis Ulama Indonesia dan pihak kepolisian untuk menindak sekte sesat ini. Alhasil, setelah ada desakan dari Ketua MUI Banten yaitu Kiai Haji Aminuddin Ibrahim, sekte ini berhasil dibubarkan oleh aparat kepolisian. Belum lama ini, sekte Hakekok ternyata kembali ditemukan di Pandeglang, Banten pada bulan Maret 2021. Belasan orang diamankan saat kedapatan mandi dan berendam bersama di sebuah rawa, bahkan ada 3 anak kecil di antara mereka. Waduh, kok ngeri banget ya Sobat Fancy. Padepokan Gatot Brajamusti. Salah satu grup spiritual artis yang sangat terkenal ini juga punya ritual berhubungan badan trisam yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Gatot Brajamusti yang sering dikenal AA Gatot ini memberikan sabu-sabu saat akan melakukan hubungan badan dengan muridnya. Gatot menyebut sabu adalah aspat yang merupakan makanan jin. Ia memberikan aspat kepada muridnya melalui mulut ke mulut hingga para muridnya tak berdaya serta berhalusinasi. Kerajaan Dia Eden. Agama menyimpang yang diketuai oleh Dia Eden, wanita yang dahulu sempat terkenal dengan tongkat dan mahkota sucinya. Salamullah dibangun di tahun 1997 oleh Lia Minuddin yang mengaku sebagai reinkarnasi Bunda Maria. Lia juga sering mengaku mendapat wahyu dari Tuhan yang menyebutkan bahwa setiap manusia harus turut dan taat pada sosoknya.
Pada Mei 2015, dia membuat sejumlah pernyataan mengejutkan. Salah satunya soal kedatangan UFO. Dia sempat meminta izin kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk mendaratkan UFO itu di Monas. Wanita yang mengaku Roselia Eden ini juga mengingatkan tentang akhir zaman yang terjadi pada akhir Mei 2015. Disebutkan UFO yang rencananya didaratkan di Monas itu akan membawa Eden dan pengikutnya ke surga. Surat yang sama juga dikirimkan ke pejabat KPK serta Polri. Dia mengkritik kesesatan yang masih terjadi di negeri ini. Menurut versi Lia Eden, Indonesia seharusnya bisa selamat asal menjadikan B.J. Habibie sebagai presiden. Lia Eden menyebut Habibie adalah sosok presiden yang jauh dari kemusyrikan dan tak pernah bersekutu dengan Nyi Roro Kidul. Nah, itu dia sekte sesat di Indonesia yang mengajarkan ritual yang sangat menyimpang. Hati-hati ya Sobat Fancy, jangan sampai terjerumus dalam ajaran sesat yang merugikan seperti ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Travel Fancy Indonesia dan follow akun sosial media kita biar kamu update terus soal informasi menarik lainnya. See ya!